Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan sebuah tanggapan dari Gus Abbas mengenai Kiai Imad dipecat oleh PBNU. Bagaimana tanggapan beliau? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada malam hari ini bisa dilalui beliau dalam acara Maulid dan Haul Abdul Qadir Al-Jilani di Lombok ini. Dan pada kesempatan ini setelah beliau mengisi acara ini banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang pengen mengetahui beberapa hal gitu ya, khususnya mengenai tentang pemecatan Kiai Imad itu seperti apa menurut sahabat sendiri. Pemecatan Kiai Imad dari LBM. Dari LBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Masalah yang berkaitan dengan pemecatan Kiai Imad dari LBM PBNU, satu yang harus ditangkap oleh warga Nahdliyin dan rakyat Indonesia, kata-kata pemecatan itu bukan pemecatan. Sebab kata-kata pemecatan ini konotasinya kurang baik. Jadi kalian ini diajari akhlakul karimah oleh Rasulullah SAW dan oleh para ulama-ulama NU, maka gunakanlah kata-kata yang mengindikasikan satu asumsi yang baik. Saya memang belum bisa komunikasi dengan umat dan terima mungkin masih cukup. Tapi saya sudah mendengarkan dari Kiai Mubarak, itu adalah ketua PMI Laskar Sabila Jawa Tengah, dan beliau juga sebagai wakil ketua di pusat PMI Laskar Sabila. Kemudian saya juga sudah membaca suratnya. Yang ternyata kalau saya baca suratnya bukan pemecatan, apalagi ada isu pemecatan secara tidak terhormat. Yang saya lihat itu ternyata yang saya baca itu reshuffle kepengurusan. Ini perlu dianalisa kata-katanya dulu, yaitu jangan menggunakan kata-kata pemecatan, nanti kita sungguh sama PBNU, sungguh sama orang. Dengan ini reshuffle organisasi, dalam hal ini adalah LBM PBNU. Reshuffle organisasi itu salah satu daripada mekanisme organisasi yang wajar, yang biasa dilakukan ketika organisasi itu memerlukan satu progresivitas di dalam program-programnya, pencapaian program-program, target-targetnya itu ada kemandegan, ada keterlambatan, maka di antara beberapa pengurus itu perlu diadakan reshuffle. Seperti halnya juga reshuffle kabinet. Jadi ini bukan pemecatan. Kita baca dulu wacananya, ini reshuffle organisasi. Ini secara objektif dulu. Adapun faktor daripada kenapa pun ada reshuffle, mungkin kaitannya bukan dengan Kiai Imad saja, karena yang di reshuffle bukan Kiai Imad saja, ada juga beberapa yang lainnya diganti gitu. Dan itu menurut saya wajar-wajar saja. Kemudian tinggal mungkin faktor ada indikasi subjektif, bisa ada, bisa tidak. Bahwa seumpama karena Kiai Imad ini adalah orang yang paling vokal dalam masalah yang berkaitan dengan perjuangan nasab Rasulullah SAW yang dicantumkan oleh Ta'ala ini, beliau yang sangat lantang, dan beliau ini adalah yang peneliti. Beliau lah, jadi hak ilmiahnya di ibaratnya itu ada sama beliau. Maka mungkin sedikit banyak faktor itu ada. Tapi artinya reshuffle satu organisasi itu sebuah kewajaran. Artinya bukan berarti perjuangan masalah yang berkaitan nasab itu mandek dengan reshuffle itu. Ya.
perjuangan masalah ke-NU-an itu mati. Keiman masih tetap Nahdlatul Ulama, masih tetap diakui sebagai NU, ulama NU yang harus diapresiasi seluruh gagasan-gagasannya, apalagi masalah ilmiahnya itu harus diapresiasi oleh pengurus NU. Maka dari itu saya menanggapi itu biasa saja, itu karena reshuffle aja. Jadi kita tidak usah besar-besar. Adapun faktor-faktor yang subjektif itu kan hanya dilakukan oleh orang. Nanti Allah yang akan kita Inna Allah bersama kita, jadi kita usah terlalu khawatir. Perjuangan dan tidak ada pengaruhnya dalam masalah perjuangan kita ini, masalah perjuangan kultur Nahdlatul Ulama, perjuangan kerakyatan, kebangsaan dan keagamaan ini, memperjuangkan nasabnya Rasulullah, mensucikan nasabnya Rasulullah dari pencampukan kita benar, itu tidak ada pengaruhnya. Tetap itu akan tetap dilakukan dan akan digerakkan di seluruh rakyat. Jadi meskipun beliau ini tidak di kepengurusan LBM PBNU ya tetap akan terus berjuang kira-kira ya. Akan terus berjuang, tetap terus berjuang. Kan di LBM PBNU-nya juga tidak pernah mengadakan bahtul masalah nasab kan. Artinya sama aja kan. Beliau ada di dalam, beliau ada di luar sama. Tetap yang mengkaji tentang masalah nasabnya beliau. Maka dari itu kita nggak usah khawatir bahwa Kiimat itu tetap ada dan Kiimat tetap eksis dan Kiimat itu tetap jadi acuan seluruh rakyat Indonesia dalam masalah nasab jemaah. Itu jadi artinya kita nggak usah terlalu khawatir. Kita berjuang tidak harus di struktural NU atau NU secara struktural. Kultur juga ada lebih kuat daripada itu. Ya, karena Bang Hidayat selama ini juga tidak begitu menampakkan juga kan kepengurusannya juga beliau juga. Ya. Nah terus alasannya apakah juga karena beliau ini aktif membahas nasab ini ya kira-kira atau ada? Kalau seumpama kita analisa secara zahirnya terjadi pergolakan di PBNU, sepertinya alasan itu ada. Walaupun tidak semuanya itu, tapi alasan itu ada. Tapi saya tidak. Ini adalah jadi praduga tidak bersama. Alasan itu mesti ada dan saya yakin mesti ada alasan. Tapi itu nggak ada masalah. Perjuangan kita adalah perjuangan kerakyatan, bukan sekedar perjuangan ke-NU-an. Walaupun saya akui ini perjuangan ke-NU-an juga karena yang banyak korban Ba'ali itu adalah Nahdien. Terjadinya di kalangan Nahdien bagian khususnya adalah orang masyarakat umum. Nah ini cuma saya harapkan ya kepada seluruh pengurus daripada Nahdlatul Ulama itu untuk lebih aktif kembali dalam masalah apresiasi terhadap fenomena yang terjadi terhadap para Nahdien yang ada di tahun tersebut. Karena ini yang berkaitan dengan Ba'ali, baik pembelokan sejarah, pemalsuan makam, kemudian juga persekusi terhadap para ulama dan orang-orang NU yang ada satu kriminalitas yang didapat oleh mereka itu bukan hoax itu, dan itu juga sudah menghadapi dan saya sendiri juga menghadapi ada makam palsu, ada ini menghadapi. Artinya di sini pengurus NU dan PBNU tidak boleh menutup mata, tapi ini sebetulnya adalah PBNU menjadi acuan terdepan untuk mengkaji itu semua karena korban semua kebanyakan orang-orang. Maka dari itu ini untuk perjuangan masalah nasab dan masalah Ba'ali, baik yang menyangkut nasabnya atau program untuk dalam rangka merebut Indonesia, mencampurkan sejarahnya, pembelokan sejarahnya, pemalsuan makamnya, dan seumpama persekusi dan tindakan-tindakan kriminal zalim terhadap rakyat Indonesia, ya, atau mentalitasnya yang menekan atau menganggap rendah rakyat Indonesia. Ini adalah perjuangan kerakyatan, bukan sekedar perjuangan NU secara kultur. Bukan sekedar NU secara struktur. Artinya struktur NU yang kalau bergerak silakan, itu kan tanggung jawab. Tapi kalau seumpama mereka tidak bergerak ya, kita tidak ada masalah. Kita ada rakyat Indonesia harus bergerak. Nah, Nahdien juga dari bawah harus bergerak tanpa harus mengandalkan NU secara struktural. Kalau kita mengandalkan NU secara struktural ya kita sulit juga karena di NU-nya juga berbeda-beda kan. Nah, secara struktural organisasi nggak bisa dikompakkan. Maka dari itu di sini bolehlah disalurkan. Jadi Kiimat kan masih ada wadahnya di antara PBI, Perjuangan Wali Songo. Rakyat Indonesia merapat kepada PBI, Nahdien merapat kepada PBI dan Mas Kasabila dalam masalah perjuangan ini. Itu apa? Ya, satu lagi ini kira-kira apa di kebanyakan pengurus NU itu kok tidak membahas tentang ini, khususnya di PBNU ya. Kalau di PJ mungkin ada lah bagian yang membahas itu lah struktural. Ya, saya tidak bisa berbicara secara jelas barangkali nanti yang fitnah, tapi saya secara pribadi dapat menyimpulkan. Tapi fenomena ketika ada seorang sosok Kiimat kemudian banyak ditentang oleh pendahulu-pendahulu yang sudah menganggap dirinya mapan terhadap satu pemahaman yang salah, seperti contohnya mengatakan bahwa klaim bahwa Pak Ali itu cucunya Rasulullah.
Itu kan sudah pemahaman yang mapan. Ketika itu ada orang yang mentajdidnya dengan bukti-bukti ilmiah, itu biasalah terjadi pergolakan, bahkan bisa terjadi sampai intimidasi, bahkan pengucilan, bahkan dianggap sesat, bahkan terjadi pengusiran sudah. Imam Syafi'i dulu itu ketika bertentangan dengan Imam Malik itu sama ulama-ulama yang mazhab Maliki yang memegangnya adalah ahlul hadis, itu menganggap Imam Syafi'i sesat. Bahkan saking bencinya sama Imam Syafi'i ada sihir yang menyebutkan bahwasanya kalau saya mau membunuh orang, maka yang pertama kali saya bunuh adalah Syafi'i, karena Syafi'i itu adalah orang paling pantas dibunuh di dunia ini. Itu saking bencinya, jadi tidak jadi masalah. Imam Al-Qushairi itu seorang ulama besar ya, yang punya kitab Risalah Al-Qushairiyah, itu masuk apa? Itu diusir dari kampungnya karena mereka nggak tahu, diusir. Begitu sudah pindah ke kampungnya, baru itu Allah membesarkan Imam Qushairi, sehingga kemudian masyarakatnya begitu jadi ulama besar Imam Qushairi, masyarakat meminta Imam Qushairi kembali pada kampungnya. Imam Qushairi mengatakan, saya tidak akan pindah dari satu desa di mana Allah membesarkan saya. Nah, ini udah biasa begitu, ada begini, ada begini. Ada orang semacam Imaduddin Al-Baghdadi itu, menurut saya itu fenomena yang biasa di dalam kajian ilmiah dan tajdid masyarakat, tajdidul ilmi, pembaruan dalam masyarakat ilmiah. Itu pasti akan seperti itu. Kita jangan kaget lah, tapi kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang karena ini adalah persoalan keagamaan, persoalan Rasulullah, pensucian nasabnya Rasulullah, persoalan pensucian nama baik Rasulullah juga, kemudian persoalan kebangsaan, persoalan keagamaan, dan termasuk persoalan ke-NU-an. Jadi PWI Dallas Kasabila ini gerakan kultur NU untuk bergerak dalam menangani ini. Kenapa? Ya kalian bisa mengerti dan bisa tahu tanpa harus saya ajari, karena memang dari struktur NU itu belum bergerak. Jadi kalau seumpama dibicarakan ya hancur dulu nanti, makanya kita buatlah wadah sendiri biar tidak mengatasnamakan NU, tapi kita bisa bergerak lebih tegas. Itu. Ya, terima kasih. Ya. Satu lagi untuk sahabat-sahabatku, untuk sahabat-sahabat Kasabila, dari Dinas Kasabila Bantul, bergerak kita bela bangsa, bentengi masyarakat, bentengi rakyat, bentengi bangsa, bentengi agama, berkhidmatlah kepada Rasulullah SAW untuk mensucikan nasabnya, mensucikan nama baiknya. Jangan mundur selangkah pun, karena kalian ini adalah pasukan yang dinanti oleh Rasulullah SAW, pasukan yang dinanti oleh Allah dan ditunjuk untuk membenahi itu semua. Karena isyaratnya sudah banyak sekali ya, walaupun kalau diungkapkan nanti sangkanya khurafat, nanti sangkanya saya mirip kayak Baal. Makanya cuma yakin aku ini pergerakan kebangsaan, kerakyatan, tidak harus bergerak. Karena ini Allah sudah menunjukkan data-data yang konkret, data-data yang real bahwa siapa itu Baal, nasabnya bagaimana, pergerakannya bagaimana, dan ini sudah diketahui secara masyarakat. Allah membuka. Dan ketika Allah menunjukkan ayatnya, maka kita wajib kita harus beriman kepada Allah, dan kita tidak ada alasan untuk menghindar dari ayat Allah. Ini kita harus bertindak. Jadi nggak usah sih, berarti kalau sudah pakai Imaduddin itu nggak di LBM, itu biasa. Wong LBM-nya juga tidak pernah maklum masalah. Ilmunya beliau tetap mengalir dan beliau tetap ditinggikan oleh Allah. Ini adalah perjuangan ilahiyah. Ini adalah merupakan ilahiyah di belakang kita adalah ridho Allah. Insya Allah perjuangan kudratullah, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Maka perbesar PWI Kasabila merapat semua, kita besarkan PWI Kasabila, kibarkan Masya Allah, insya Allah Indonesia berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah tanggapan yang disampaikan langsung oleh Gus Abbas mengenai Kiai Imad dalam LBM PBNU atau istilahnya pemecatan. Inti dari pembahasan beliau, inti dari tanggapan beliau adalah kalimat pemecatan itu harus diubah karena istilah pemecatan kepada ulama itu sangat tidak sopan. Jadi tanggapan beliau menurut Gus Abbas, beliau Kiai Imad bukan dipecat tapi di reshuffle atau diubah. Kalau istilahnya kabinet itu kabinetnya diubah, reshuffle kabinet dan sebagainya. Jadi beliau tidak dipecat, melainkan diubah kepengurusannya dengan tokoh-tokoh yang lain. Bukan cuma Kiai Imad yang diubah, tapi ada beberapa ulama kiai juga yang diubah. Dan juga beliau menanggapinya bahwasanya kemungkinan besar atas perubahan atau atas pemecatan Kiai Imad dari PBNU itu, kalau secara zahir karena beliau yaitu Kiai Imad sangat lantang sekali mengomentari terhadap nasabah Alawi. Secara zahir mungkin akibat Kiai Imad sering
atau secara menggebu-gebu mengomentari, menolak nasabah Alawi, maka Kiai Imad dipecat dari PBNU. Itu secara zahir menurut Gus Abbas. Tetapi meskipun beliau dipindah, yaitu Kiai Imad, tetap perjuangan untuk menegakkan agama, menegakkan kebenaran tetap dilanjutkan. Meskipun tidak diakui NU pun, Kiai Imad beserta jajarannya seperti Gus Abbas tetap memperjuangkan terutama mengenai nasab palsu dan sebagainya. Jadi bagaimana tanggapan Anda sebagai netizen yang budiman terhadap pernyataan dari Gus Abbas mengenai pemecatan Kiai Imad dari PPNU? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.